Selamat pagi rakyat-rakyat. Ketemu lagi di FYP For Your Pagi. Ya ini ada kabar-kabar terus, kabar terbaru yang sempat tertutupi karena kasus Leslar. Nah ini beritanya kasus Ferdy Sambo yang kemarin baru saja memulai sidang pertamanya. Ya kita melihat dan kita akan menjadi saksi bagaimana update tentang persidangan kemarin. Ini dia. Ya itu dia kasusnya, berita tentang Ferdy Sambo. Ya kita hanya bisa menjadi saksi dan kita menunggu keadilan yang seadil-adilnya. Dan selanjutnya ini kita akan beralih ke kasus Leslar, Lesti dan Rizky Bilar. Karena salah satunya ini tentang surat perdamaian. Ini lagi kontra banget, ternyata kontra dengan pernyataan sang pengacara Bilar yang dulu. Nah kita lihat ya, coba kita secara seksama kita lihat. Ini dia beritanya, Leslar. Ya, itu dia jawaban dari pengacara. Ada juga surat yang sudah dituangkan, perdamaian, ya apapun itu kita nanti akan langsung, lebih baik kita akan langsung mendengarkan kalau misalnya Rizky Bilar dan juga Lesti sudah mau untuk berbicara. Kita hargai mereka juga, yang namanya juga manusia. Ada pusing-pusingnya, ada kalanya juga lagi mumet, biar mereka menenangkan diri dulu. Kita kasih kesempatan untuk mereka menenangkan dirinya. Kita doakan yang terbaik, apapun itu kita selalu doakan yang terbaik untuk mereka. Dan kita juga sekarang kedatangan salah satu kawan saya. Ini katanya dulu pernah mengalami KDRT, tapi dia sekarang sudah move on. Dan sekarang dia udah cantik banget setelah berpisah dengan mantan suaminya. Ini dia, Thalita Latif. Kabar, sehat? Sehat, alhamdulillah. Wah ini kawan lamaku nih. Hai. Duduk. Selamat pagi. Thalita bener loh. FYP For Your Pagi. For Your Pagi. Cantik loh sekarang loh. Terima kasih loh. Tambah cetar membah Henol. Cetar membah Henol. Duduk dong. Harus segar-segar dong. Oke, Harus duduk. dong. Bagaimana sekarang? Alhamdulillah. Kehidupan lebih baik? Lebih baik. Kan gue tanya lebih baik. Agak sulit nih ya pemirsa. Karena dia tahu juga pasangan yang sekarang. Aku sekarang pura-pura gak tahu, aku nanya aja sama kamu jadi host ya. Jadi sekarang kan lagi rame berita tentang KDRT yang dialami, yang diduga kemarin dialami oleh Lesti dan juga Rizky Bilar. Ini kan jadi rame nih di kalangan selebritis, di kalangan siapa, semua wanita speak up. Ya. Ya kan? Tapi kalau Berempati. Simpati. Nah, kalau Thalita sendiri gimana sih? Katanya kamu dulu pernah mengalami KDRT juga. Aku kan nanya ini. Gue nanya. Ya, oke. Ya, gimana sih saat kondisi seperti itu yang dialami sama seorang istri atau wanita? Betul. Ini sharing ya. Jadi Ya. mungkin ini juga bisa mengedukasi sama semua teman-teman yang mungkin sedang mengalami gitu ya. Kondisi di saat kita mengalami hal seperti itu yang diserang itu mental, mental gitu. Fisik juga dong. Ya maksudnya KDRT udah pasti, namanya kekerasan itu pasti ada verbal, ada fisik gitu. Dan itu tuh bisa aku bilang itu adalah kepribadian seseorang itu bisa kita lihat dari karakter dan sifat. Karena kan itu ada temperamental, ada posesif yang berlebihan, ada kekasaran di situ. Dan itu setelah berapa lama pernikahan sih? Akhirnya apakah, maaf nih, waktu pas pacaran nggak kelihatan atau setelah menikah? Atau apa faktor yang membuat itu terjadi? Itu udah kelihatan dari awal. Dari awal? Itu udah kelihatan dari awal, dari pacaran. Cuman mungkin sama gitu, karena kan aku kawin, maksudnya waktu menikah kan muda. Ya, jadi mungkin masih bucin juga gitu loh. Jadi masih memberikan kesempatan dan biasanya rata-rata wanita itu, perempuan itu tuh lebih berpikir pakai rasa. Lu bisa berubah kali nanti sama gue gitu. Apalagi kalau dia udah minta maaf, ya udah deh, oke aku maafin. Ini kayaknya bener nih gitu. Ternyata kita pada kenyataannya setelah kita lalui ternyata nggak terjadi itu semua. Malah semakin parah dan semakin parah. Apa yang membuat akhirnya Thalita kemarin move on? Kan Thalita juga udah punya anak kan? Iya. Ada kalau ini kan Lesti kemarin kan dia alasannya apapun itu karena anak. Betul. Karena anak, Rizky Bilar adalah bapak terbaiknya. Jadi mereka mungkin, ya aku nggak tahu sekarang mereka gimana. Tapi kan mereka akhirnya mencabut laporan. Kalau kita lihat sih sekarang lagi mencoba untuk berdamai. Betul. Tapi kalau Thalita apa yang akhirnya waktu itu bikin udah deh move, gue nggak mau berdamai, gue mau udah selesai. Sebenarnya gini, waktu lalu pernikahan aku itu kan kurang lebih 10 tahun. Ih, lama juga lu ya. Bukan waktu yang sebentar. Tapi gitu, aku sudah berpisah itu sebenarnya dari 2018, which is itu sudah di tahun ke-7.
Jadi udah masing-masing gitu. Sudah pisah rumah. Oh, udah pisah rumah, tapi belum cerai. Belum cerai. Karena di situ tujuannya adalah pada saat itu memberikan kesempatan untuk membenahi diri. Sama-sama. Sama-sama dong udah pasti. Tapi ya udah pasti tertujunya lebih banyak ke si pelaku gitu. Tapi ternyata pada kenyataannya di luaran bukannya semakin membaik tapi semakin parah. Gitu. Jadi yang kita namanya perempuan itu sama mungkin seperti si Dede Lesti ini gitu ya. Mungkin berpikiran kenapa sih pertimbangan perempuan tuh banyak, mulai dari anak, itu salah satu. Kamu anak berapa sih? Satu. Satu kan. Gitu pasti anak. Aduh, nanti kalau misalnya gue pisah, bapaknya gimana nih? Itu pasti jadi. Kayak anak itu nggak ada bapaknya gimana? Gimana nih? Ya, pokoknya seputaran dengan anak itu pasti jadi bahan pertimbangan. Terus yang kedua juga, aduh, malu. Jadi aib gitu. Nah, aib nih gitu, malu yang selama ini gue tutupin, orang nggak pernah tahu, tiba-tiba kebongkar, malu gitu. Terus ada juga rasa pergolakan batin. Mampu nggak gue tanpa dia gitu? Kayak bisa nggak ya gue? Padahal sebenarnya pada kenyataannya ya kita yang kerja sendiri, kita ngapa-ngapain sendiri gitu. Sebenarnya bisa, tapi mungkin perasaan itu karena mungkin usia masih muda. Terus kita juga kita nggak berani sharing sama orang tua karena kita tahu ketika orang tua kita tahu pasti ikut campur lebih runyem lagi. Kalau ikut campur lebih runyam lagi, tapi pada kenyataannya mana ada sih orang tua, kakak, keluarga yang mau melihat anaknya tuh dilukai, digebukin. Meskipun sama suaminya sendiri gitu kan. Gitu. Dikasih kepercayaan nih anak gue dititipin sama seseorang, tapi malah yang terjadi begitu. Momen apa yang akhirnya udah stop? Dan itu sebelumnya pasti kan, ya maaf nih, bukan sekali kan melakukan itu kan pasti udah berkali-kali. Betul. Dan akhirnya momen apa yang bikin lo udah deh gue gak bisa toleransi lagi? Ada dua poin. Sebenarnya itu berkali-kali, tapi 2 poin yang terbesar adalah pertama ketika aku mengalami KDRT itu persis di depan anak aku. Oh gitu. Di depan anak akunya bukan anak aku melihat, tapi anak aku di pangkuan aku. Oh iya? Ya, gitu. Itu turning point yang pertama. Turning point yang kedua adalah ketika aku sampai kena kanker. Oh gitu. Ya, jadi buat aku itu adalah udah teguran Tuhan mungkin kayak, Thalita lu badak banget nih. Gitu, lu kayaknya semua orang tuh maksudnya keluarga nih udah mencoba untuk ayo kamu bisa gitu. Tapi akunya masih mau mempertahankan dalam artian demi anak nih gitu. Tapi ketika aku udah sampai sakit, di situ aku berpikir bahwa ini kesempatan kedua Tuhan kasih aku kesembuhan, berarti udah that's it gitu, selesai, nggak mau lagi. Gitu. Jadi beberapa teguran, beberapa sign ya. Beberapa sign yang kadang kita tuh nggak tahu. Tapi kalau sekarang udah berpisah kan, sudah bercerai, sudah ketok palu. Sudah. Hubungan jadi lebih baik maksudnya sebagai. Nggak ada hubungan sama sekali. Nggak ada kontak sama sekali. Nggak pernah. Buat jadi, anak? Nggak ada. Hah? Sepeser pun aja juga nggak ada. Apalagi kontak-kontak segala macam orang semuanya dari gue. Anak sama di lu? Iyalah. Jadi kankernya sekarang gimana? Udah lebih, karena kan pikiran betul. Lebih. Karena mendem gitu loh, karena kan aku nggak sharing sama siapapun, even sama abang-abangku sendiri semua. Sama Bara, BJ, Ruli semua, pokoknya semua keluarga aku tuh nggak ada yang tahu, jadi semua shock gitu. Jadi akhirnya aku pendem sendiri sakit. Nah di situ turning point aku untuk oke, ini toxic, ini relationship yang toxic, yang nggak bagus, dimana kalau aku pertahankan menghancurkan diri aku. Dan efeknya ke anak nantinya, jadi nggak sehat kan? Benar, karena kita tuh kalau mau membahagiakan orang lain, kita sendiri harus bahagia dulu. Itu. Apalagi buat anak kita. Betul, gimana cintai anak kita dan hargai diri kita sendiri sebelum kita mencintai dan menghargai orang lain. Nah, itu benar. Tadi kita udah cerita tentang Thalita yang mengalami KDRT dan akhirnya selesai. Tapi katanya nih, setelah bercerai dengan mantan suami, ini ada kabar yang gak sedap. Katanya Thalita... Jadi kayaknya tahun itu bertubi-tubi banget ya? Setelah Thalita bercerai, katanya Thalita menjalin hubungan alias pelakor. Hah? Jadi jawab dulu, apakah benar? Jangan kemana-mana, tetap di FYP For Your Pagi.